Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duaidin Nazan. Saya di sini perwakilan kelompok 8. Saya akan mempresentasikan asuhan keperawatan pada pasien KKP. Untuk kuesioner teori, pengertian dari KKP yaitu kalori protein malnutrition atau CPM adalah suatu penyakit defisiensi gizi dari keadaan ringan sampai berat. Disebut juga protein energi malnutrisi PEM. Kekurangan kalori protein adalah defisiensi gizi terjadi pada anak yang kurang mendapatkan masukan makanan yang cukup bergizi atau asupan kalori dan protein kurang dalam waktu yang cukup lama. Etiologi: kurang kalori protein yang dapat terjadi karena diet yang tidak cukup serta kebiasaan makan yang tidak tepat seperti yang hubungan dengan orang tua anak terganggu karena kelainan metabolik atau malformasi kongenital pada bayi dapat terjadi karena tidak mendapat cukup ASI dan tidak diberi makanan penggantinya atau sering disebut diare. Berikut beberapa faktor penyebab menurut Dewi Wulandari. Yang pertama adalah faktor sosial. Rendahnya kesadaran masyarakat atau pentingnya makanan bergizi bagi pertumbuhan anak, sehingga banyak balita yang mendapatkan makanan yang bergizi seimbang hanya diberi makanan seadanya atau asal kenyang. Yang kedua adalah kemiskinan. Rendahnya pendapat masyarakat menyebabkan kebutuhan yang paling mendasar yaitu pangan maupun sering kali tidak bisa terpenuhi, apalagi tidak dapat mencukupi kebutuhan proteinnya. Yang ketiga adalah pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan bertambahnya ketersediaan bahan pangan akan menyebabkan krisis pangan. Yang keempat adalah infeksi. Kondisi malnutrisi akan semakin memperlemah daya tahan tubuh yang pada gilirannya akan mempermudah masuknya beragam penyakit. Yang kelima adalah pola makan. Nutrisi anak berperan sebagai terhadap terjadinya kwashiorkor terutama pada masa peralihan ASI ke makanan pengganti ASI. Yang keenam adalah tingkat pendidikan orang tua. Pendidikan orang tua khususnya ibu mempengaruhi pada pola asuh balita. Para ibu kurang mengerti makanan apa saja yang seharusnya menjadi asupan untuk anak-anak mereka. Yang ketujuh adalah kurangnya pelayanan kesehatan terutama imunisasi. Imunisasi merupakan bagian dari sistem imun yang mempengaruhi tingkat kesehatan bayi dan anak-anak. Tanda-tanda dan gejala KKP ringan. Yang pertama adalah pertumbuhan linear terganggu, peningkatan berat badan berkurang, berhenti, bahkan turun, ukuran lingkar lengan dan atas menurun, maturasi tulang terlambat, anemia ringan atau pucat, aktivitas berkurang, kelainan kulit kering, kusam, rambut kemerahan. Untuk yang KKP berat, gangguan pertumbuhan, mudah sakit, kurang cerdas, jika berkelanjutan menimbulkan kematian. Untuk gejala KKP menurut Nelson adalah yang pertama, badan kurus kering, abdomen dapat kembung dan datar, BB menurun, terjadi atrofi otot dengan akibat hipotoni, suhu biasanya normal, nadi mungkin melambat, kulit keriput, turgor kulit jelek, ubun-ubun cekung pada bayi. Untuk patofisiologi, kekurangan kalori protein akan menjadi manakala kebutuhan tubuh akan kalori, protein, atau keduanya tidak tercukupi oleh diet. Dalam keadaan kekurangan makanan, tubuh selalu berusaha untuk mempertahankan hidup dengan memenuhi kebutuhan pokok atau energi. Kemampuan tubuh untuk mempergunakan karbohidrat, protein, dan lemak merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan kehidupan. Karbohidrat atau yang bisa disebut glukosa dapat dipakai oleh seluruh jaringan tubuh sebagai bahan bakar. Sayangnya kemampuan tubuh untuk menyimpan karbohidrat sangat sedikit, sehingga setelah 25 jam sudah dapat terjadi kekurangan.
Untuk pathway-nya, pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan laboratorium menurut Dewi Wulandari, yang pertama adalah pemeriksaan darah tapi memperlihatkan anemia ringan sampai sedang, umumnya berupa anemia hipokronik atau normokronik. Pada uji faal hati tampak nilai albumin sedikit atau amat rendah, trigliserida normal dan kolesterol normal atau merendah. Kadar elektrolit K rendah, kadar Na, Zn dan Cu biasanya normal atau menurun. Kadar gula adalah umumnya rendah. Asam lemak bebas normal atau tinggi. Nilai beta lipoprotein tidak menentu, dapat merendah atau meninggi. Kadar hormon insulin menurun, tetapi hormon pertumbuhan dapat normal, merendah maupun meninggi. Analisis asam amino dalam urin menunjukkan kadar 3-metil histidin meningkat dan indeks hidroksiprolin menurun. Pada biopsi hati hanya tampak perlemakan yang ringan, jarang dijumpai dengan kasus perlemakan berat. Kadar imunoglobulin serum normal bahkan dapat meningkat. Kadar imunoglobulin A sektori rendah, penurunan kadar berbagai enzim dalam serum seperti amilase, esterase, koliesterinase, transaminase, dan fosfatase alkali. Aktivitas enzim pankreas dan seatin oksidase berkurang. Defisiensi asam folat protein besi. Nilai enzim ureasiklase dalam hati merendah, tetapi kadar enzim pembentuk asam amino meningkat. Yang kedua adalah pemeriksaan radiologik menurut Dewi Wulandari. Pada pemeriksaan radiologik tulang memperlihatkan osteoporosis ringan. Untuk konsep ASCAP, yang pertama adalah pengkajian identitas, keluhan utama, riwayat tumbuh kembang anak, bisa dilihat. Yang selanjutnya adalah riwayat imunisasi, pemeriksaan fisik, analisis data, Untuk kesimpulan dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kurang kalori protein KKP adalah suatu penyakit gangguan gizi yang dikarenakan adanya defisiensi kalori dan protein dengan tekanan yang bervariasi pada defisiensi protein maupun energi. Beberapa faktor penyebab antara lain adalah faktor sosial, kemiskinan, laju pertumbuhan penduduk, dan tidak dibarengi dengan bertambahnya kesediaan bahan pangan, infeksi, kurangnya pelayanan kesehatan, dan pola makanan. Terima kasih, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.